dengan acara yang tidak teragendakan, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah rahmat. Sugeng rawuh Yai Imam Balawi, pengasuh Pondok Pesantren Yasinat Puluhan Jember. Kita berkumpul, bertemu, bermuajahah dengan Ahlul Quran. Mudah-mudahan sekali lagi pagi hari ini akan banyak membawa manfaat barokah maslahat fid din wad dunya wal akhirah. Yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Khususnya kita tujukan kepada almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Shoheh Al-Mansur. Beliau yang pertama kali membawa yang doa di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu, Ustadzah ingkang salajengipun arahan tausiah pembinaan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Kalau semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal-butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin rasulul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina bil ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratin nujaba wal qurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu nyai, sesepuh pinesepuh ingkang yang saya selalu kami ikuti dan kami hormati. Wabil khusus Romo Kiai Haji Imam Balawi Burhan, Ibu Nyai Shoheh sekeluarga, dan romo-romo kiai yang lain dan Ibu Nyai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena saya yakin semuanya ini romo kiai dan Ibu Nyai, asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, mukriin mukriat yang kami hormati, khususnya pengurus LMJ Kabupaten Banyuwangi dan dari LMJ tingkat kecamatan dan lain sebagainya yang kami muliakan. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat agung, dan kontinu
terus menerus tak pernah jeda dari kita semuanya. Karena terus menerus ini kadang-kadang malah dianggap tidak nikmat ya, karena sudah biasa. Tapi mestinya nikmat yang agung ya. Jadi tahunya kalau dicabut oleh Allah baru tahu kalau itu nikmat ya. Maka mestinya kita tuh selalu bersyukur dan selalu memuji kepada Allah karena nikmat-nikmat yang banyak ya. Dan alhamdulillah termasuk nikmat Allah kita digolongkan orang yang beriman ya. Inilah nikmat yang paling agung. Sebab supaya masuk surga itu syarat utamanya adalah beriman ya. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman ya, pertama ya, dan yang beramal soleh, mereka adalah ashabul jannah, penduduk surga yang punya surga ya, dan akan selamanya di surga. Nah, kita sudah iman, iman kita yang harus kita jaga, jangan lepas dari diri kita ya. Dan kita pupuk dan kita kembangkan supaya betul-betul iman kita menjadi iman yang sempurna ya. Di samping itu harus menambah wa amilus sholihat, mengamalkan amal-amal soleh. Apa itu? Ya melaksanakan isi Al-Quran. Jadi iman dan melaksanakan isi Al-Quran itulah syarat utama, syarat untuk masuk surga. Maka Quran ini adalah sebagai petunjuk Allah kepada manusia, hudan linnas. Dan disitulah semua keterangan ada di situ. Tibyanan likulli syai', menerangkan segala sesuatu. Maka di Al-Quran ini tidak hanya menerangkan ibadah saja, tidak menerangkan zikir kepada Allah saja, tapi segala ilmu ada di situ. Sehingga sahabat Ibnu Abbas mengatakan, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijal. Segala ilmu, namanya segala ya semua, nggak ada yang ketinggalan. Ini ada di dalam Al-Quran, hanya saja pakar-pakar ilmu ini tidak sampai pemahamannya. Nanti kalau sudah ada penemuan baru, wah ternyata di Al-Quran sudah ada ya. Jadi maksudnya sudah diterangkan sejak dulu, tapi pemahamannya yang belum bisa ya. Maka di situ ada, kalau ilmu agama sudah jelas, ilmu tauhid, ilmu akhlakul karimah, ilmu fikih ya, akidahnya sudah jelas ada karena agama. Ilmu-ilmu umum ya, seperti matematik ya, biologi, bahkan seksiologi itu ada di Quran ya. Jadi cara main dengan suami istri itu di Quran diterangkan. Jadi pendidikan seks ada di dalam Al-Quran ya. Kalau ingin bahagia dan ingin yang top ya, maka di Al-Quran itu harus dipelajari pendidikan seksnya ya. Ini yang kadang-kadang kita belum sampai atau belum mempelajari ya. Kalau diterangkan di sini nanti ramai ya. Ini ya. Jadi pendidikan seks bukan dari sekarang, kita dulu sudah pendidikan seks sudah diterangkan bahkan di Al-Quran ya, ini. Nah itu sayangnya kita memahami atau mengaji tafsirnya belum sempurna, jadi dianggap ada ya. Ini belum sempurna. Nah, maka marilah kita pelajari Al-Quran dan utamanya itu diamalkan ya, diamalkan ya. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau kita mengerjakan sesuatu mestinya sudah di Al-Quran sudah diterangkan. Makan itu bagaimana ya, di Al-Quran sudah diterangkan. Jadi
Ya, ini contoh sedikit saja. Cara makan di Al-Quran ya. Sudah terangkan di Al-Quran. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah, tapi jangan melewati batas. Jadi kita makan harus pas, nggak boleh kelewat batas. Baik itu terlalu banyak maupun terlalu sedikit, tidak boleh. Itu kuantitasnya ya. Termasuk harus kualitasnya harus juga pas ya. Jadi supaya vitamin-vitaminnya dipenuhi. Nah, itu dari situ tuh sudah bisa menerangkan. Jadi itu menerangkan supaya kita sehat itu mestinya harus begini ya. Jadi umpamanya orang yang punya gula ya tidak boleh makan gula karena itu melewati batas menurut kesehatan ya. Kulu washrabu wala tusrifu ya. Kemudian lagi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah kamu dari apa yang telah direzekikan Allah kepada kamu, halalan yang halal ya. Ini yang harus dan wajib kita perhatikan ini. Halalan yang halal. Halal itu artinya makanan yang memang termasuk yang dihalalkan, tidak makan bangkai ya. Tidak makan anjing ya. Halalan yang sudah dihalalkan oleh agama ya. Dan kita dengan tidak sadar banyak makan bangkai ya. Coba kalau bapak ibu ke pasar ya, atau ketika makan ayam ya, lihat lehernya ya. Kadang-kadang hanya lubang sedikit. Nah itu namanya bukan disembelih ya, ditusuk apa ya. Ya itu kan namanya bangkai itu ya. Kalau sembelihannya tidak sah, berarti bangkai najis, kita makan. Nah ini yang kadang-kadang menjadikan badan kita atau diri kita ini kemudian senang kepada yang tidak baik itu karena makanannya sudah termasuk bangkai itu ya. Maka hati-hati kalau kita makan ayam ya. Jadi saya sering membuang ayam satu gelondong itu karena kalau seperti akan hari raya kan banyak memberikan ayam ya, satu gelondong itu. Kalau saya lihat bulunya kok tidak tidak disembelih, artinya tidak dipotong, hanya lubang sedikit, saya buang ya. Padahal masakannya enak sekali ya. Kadang-kadang anak-anak enak-enak diberikan kucing ya. Loh, memang haram bagaimana? Kalau kita makan kan kita dosa. Ini dari makanan sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Thayyiban ya. Ini harus halal ya, dan thayyiban. Thayyiban yang baik artinya yang menurut kesehatan ini baik ya. Ya jangan keterlaluan banyaknya pokoknya menurut kesehatan itu baik. Jadi mestinya kalau kita makan menurut Al-Quran itu kita akan sehat ya. Jadi kita tidak sehat ini seperti saya tidak sehat ya, karena makannya tidak mengikuti Al-Quran ya. Kadang-kadang kebanyakan atau yang kita makan ini biasanya kalau enak kan tidak hanya sedikit tapi sampai lewat batas ya. Ini mungkin itu sebabnya ya. Itu dari makan. Tidur juga ada keterangannya ya. Ya tapi kalau kita semua masih waktunya ya. Ya coba kalau kita teliti di Al-Quran ya ayyuhal muzammil orang yang berselimut. Ini Nabi didahului oleh Allah. Ini juga memberi isyarat kepada kita kalau tidur tidak boleh melundek ya. Tidak boleh tanpa pakaian ya. Paling kita harus menutupi auratnya ya. Walaupun sendirian itu kan tidak boleh, artinya malah tidak makruh atau walaupun tidak haram ya. Ya itu harus menutupi bejat badan kita. Umil layla ya. Qiyamlah atau bangunlah di waktu malam.
Berarti paling tidak ini guru-guru yang buat ya. Kalau bangun ya jangan sampai sudah subuh ya. Namanya malam itu kan sebelum subuh ya. Nah ini umil laila itu berarti harus kita sebagai orang Islam petunjuk Allah bangunnya nggak boleh sampai subuh, sebelum subuh harus ya, benar. Umil laila jadi illa qalilan, kecuali sedikit. Qalilan itu berapa? Nisfahu, separuhnya. Umpama satu malam itu umpama mudahnya kita buat 12 jam ya. Dikurangi sedikit kan, kita qiyamul lail terus menerus kan memang nggak boleh ya. Nggak pernah tidur satu malam nggak boleh ya. Maka umil laila illa qalilan, kecuali sedikit berapa? Nisfahu awingkus nisfahu awingkus qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila ya. Jadi kalau 12 malam kecuali sedikitnya separuh berarti kan 6 jam ya. 6 jam atau dikurangi sedikitnya lagi berarti 3 jam. Jadi 6 jam dikurangi 3 jam ya. Kemudian auzin alai atau tambahnya sedikit tadi ya. Jadi kalau kita hitung-hitung itu berarti tidur menurut yang diterangkan di situ itu antara 3 jam sampai 9 jam ya. 3 sampai 9 ya. Ini kalau hitungannya kan dari suhu terbenamnya matahari ya. Jadi menurut kesehatan tidur kan antara 8 dan 9 jam ya. Tapi umpama 3 jam sudah memenuhi itu anjuran itu ya. Jadi ini kita tidur menurut Al-Quran. Nah, jadi artinya kita bangun sebelum subuh dan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah baca Quran dengan tartil. Jadi sebelum subuh ya kita sholat, kita membaca Al-Quran ya. Kemudian dia ayat-ayat yang lain menerangkan orang-orang muttaqin itu banyak beristighfar ya. Itu baru cara tidur dan cara makan itu ya. Ini dengan singkat tapi sudah mencakup segala gitu, ya. Inilah Al-Quran. Kemudian kita hidup bersama manusia ya, atau kita hubungan manusia di Al-Quran juga diterangkan ya. Hubungannya dengan orang tua bagaimana, dengan suami bagaimana, dengan orang-orang secara umum bagaimana. Nah, maka di Al-Quran kalau kita hubungan bercakap-cakap dengan sesama, wa qulu linnasi husna, berbicaralah kamu kepada manusia dengan baik. Jadi orang Islam itu kalau bercakap harus bercakap yang baik ya. Bercakap yang baik, artinya baik itu tidak membohongi, tidak menyakitkan hati, kalau bisa malah menyenangkan hati. Nah, seringnya kita itu kalau temannya gondok semangat hatinya enggak mantel, itu senangnya sekali dia wadani terus temannya merasa gondok, itu senang sekali. Nah itu bukan orang Islam, bukan anjuran dari Al-Quran. Jadi berbicara yang baik itu. Nah, di Al-Quran juga terhadap siapa saja manusia itu kan umum ya. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Termasuk di dalam Al-Quran, walaupun berbicara dengan orang kafir ya. Itu Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun ya. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan qawlan layyinan, dengan ucapan yang lembut ya. Cara bahasa Jawa
bahasanya bahasa kromo inggil ya. Padahal Fir'aun itu KTP-nya kan jelas neraka itu ya. Kafir, tapi dawanya Allah sing ngapik ya, ini. Nah ini kita harusnya berbicaranya harus yang menyenangkan. Maka marilah kita merubah diri kita supaya dalam lingkungan, utamanya di lingkungan keluarga, lingkungan yang terdekat ini bisa bicara yang baik dan bahkan selalu memuji ya. Jadi kalau bisa kita terhadap orang itu supaya menyenangkan. Kalau menyenangkan itu kan memuji, terima kasih. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang ya. Memujinya ketika jangan saja ya. Ketika yang dipuji sampai sundul langit ya. Ya. Tapi ketika sudah jadi istrinya apa diolok-olok atau digondokno atau di apa namanya ya pokoknya kurang baik. Maka sekarang kita dengan utamanya dengan yang dekat dengan kita supaya selalu saling memuji ya. Pokoknya ada kesempatan memuji kita puji. Quran saja kan yang diterangkan pertama alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jadi kita memuji kepada istri kita itu berarti memuji kepada Allah ya. Jadi berarti ibadah ya. Jangan yang apa ya, yang jelek-jelek. Kita menerangkan kejelekan orang Islam itu ya tidak boleh ya. Walau yang tabang tukumbang ada temannya yang mencuri ya. Kemudian kita ceritakan kepada teman kita, oh si A itu kemarin mencuri ya. Itu tidak boleh, padahal jelas mencuri itu. Artinya menerangkan kejelekan orang Islam itu tidak boleh, walaupun nyata-nyata jelek itu ya. Nah, kalau tidak jelek diterangkan jelek namanya fitnah lagi, malah tidak boleh lagi ya. Sudah jelas jelek diterangkan jelek tidak boleh ya. Termasuk dosa, ada yang mengatakan dosa besar itu ya. Maka yang kita ceritakan saudara-saudara harus kebaikannya ya. Wah itu kalau mengajar baik sekali ya. Sabar atau tekun, tidak pernah telat umpamanya ya. Ini yang kita jelaskan. Kalau biasanya telat itu tidak boleh diterangkan ya. Itu sering telat tidak boleh. Tapi kalau wah rajin disiplin, nah itu boleh diberikan kepada orang. Itu jadi sikap-sikap kita baik itu memang diperintahkan ya. Jadi sikap kita yang menyenangkan itu memang diperintahkan. Bagaimana dalam hadis tabassumu kafi wajhi akhika shadaqatun atau falaka shadaqatun. Senyummu ya, smile gitu ya, di hadapan saudaramu itu menjadi sedekah. Padahal hanya melebarkan bibir. Berarti apa? Melebarkan bibir itu mengeh ya. Itu menjadi ibadah sedekah. Sedekah tanpa olah-olah ya. Nggak usah mengeluarkan uang, tapi hanya melengeh saja. Ini menjadi ibadah. Maka kita harus apa? Selalu berseri-seri, harus selalu senyum biar banyak apa pahala kita ya. Sehingga hadis ini diselidiki oleh pakar ilmu. Orang yang selalu bersenyum ya, sehari 20 kali, setiap kali 20 detik ya, itu jadi sehat ya. Bisa dipraktekkan ini karena penyelidikan itu tidak hanya sekali tapi dicoba-coba saya tapi memang benar orang banyak senyum itu ya. Sudah, ya saya sudah melatih itu masih benar. Jadi nanti bisa senyum sendiri ya. Asal tidak bersuara ya. Ya, suara nanti dianggap senewan gitu. Jadi ketika kita mengajar lagaknya agak senyum gitu. Jadi oh anaknya senang kan. Kalau moncok gitu Pak, anaknya sama takut nanti ya.
ketika membaca Quran ya, dengan keadaan senyum ya, itu beda kan ya. Karena menurut penyelidikan kalau kita senyum itu mengeluarkan hormon yang membahagiakan, namanya lupa saya. Tapi kalau kita moncong atau ya tidak senyum itu mengeluarkan hormon yang menjadikan penyakit ya. Itu ya. Maka harus senyum sendiri yang dilatih ya. Kalau tiap senyum kalau bisa ya agak lama 20 detik itu 20 detik agak lama ya. Ketika membaca Quran ya, nanti dirasakan membaca Quran dengan selagak senyum itu akan beda dengan biasa ya, itu ya. Itulah diantaranya isi dalam Al-Quran yang kecil-kecil sudah diterangkan begitu ya. Kalau yang sudah besar sudah kita paham dan sudah banyak yang kita amalkan atau kita laksanakan. Bapak yang kami hormati, nah marilah ketika kalau kita menjadi guru-guru Quran ya, ini memang harus melaksanakan isi Al-Quran karena itu yang paling penting supaya nanti kita menjadi ashabul jannah ya. Memang Al-Quran itu adalah suatu yang paling afdol ya. Paling utama, paling agung itu Al-Quran. Sehingga diterangkan di dalam hadis Al-Qur'anu afdolu min kulli syai' dunallah. Quran adalah suatu yang paling afdol, paling utama, paling agung daripada segala sesuatu kecuali Allah. Jadi dibanding apa saja ya Al-Quran yang paling unggul, Al-Quran yang paling baik. Nah, orang yang cerdas pasti yang dipilih adalah yang paling baik. Disuruh milih yang cantik umpamanya, ingin menjadi apa untuk dijadikan istrinya. Ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang jelek. Yang dipilih kok yang jelek, itu namanya tidak cerdas. Gitu. Jadi orang cerdas sebenarnya memilih yang paling cantik, gitu, yang paling baik semuanya. Nah, ternyata yang paling banyak Al-Quran, dia milih Al-Quran. Nah ini berarti kita cerdas. Nah ini termasuk Bapak Ibu itu sudah cerdas semua ini karena termasuk memilih Al-Quran, menjadi guru Al-Quran, menjadi pengurus yang mengurusi Al-Quran ya. Mudah-mudahan ini termasuk amal yang ikhlas bagi kita semua ya. Jadi yang penting ini keikhlasan kita. Kita mengajar, kita membaca Quran, kita mengharapkan pengurus-pengurus ini supaya betul-betul hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa. Ada siapa-siapa maupun tidak ada siapa-siapa tetap baik. Ada apa-apanya maupun tidak ada apa-apanya juga tetap baik. Itulah ikhlas. Jadi tidak peduli lingkungan ya, selalu baik itu ikhlas ya. Maka ini yang perlu kita jaga karena amal yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Cara Inggrisnya tiwas kangelan. Kalau kita melaksanakan apa-apa tidak ikhlas ya tiwas kangelan. Cara membuang energi. Maka kita usahakan kita amal apa saja supaya betul-betul ikhlas ya. Utamanya kita mengajar Al-Quran ya. Karena betul-betul kita mengajarkan suatu yang agung, suatu yang abdul, maka harus kita betul-betul niati yang ikhlas ya. Itulah yang nanti amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti kalau kita ikhlas memperjuangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati ya, maka yang utama ya, bagi kita kecuali mengamalkan Al-Quran adalah membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran ya. Karena di hadis sudah Bapak hafalkan semua, khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an setelah bisa mau yang belajar Al-Quran setelah bisa mau mengajarkan. Dan sudah biasa diterangkan bahwa kita mengajarkan harus mengaji dulu kepada ahli Quran ya. Mengajar Quran. Jadi yang kita ajarkan itu harus sudah dimusyawarahkan, ada gurunya ya. Nah itu ya memang syarat menjadi guru Al-Quran. Jadi harapan kami memang kita itu betul-betul khidmat kepada Al-Quran ya. Maka yang kita unggulkan ada Qurannya, jangan yang buahnya yang diunggulkan, Qurannya ini kan. Karena yang buah dalam mengajarkan Al-Quran, maka Al-Qurannya yang yang ditonjolkan ya. Jadi kita merasa bangga karena Al-Qurannya, jangan merasa yang buahnya. Ini kadang-kadang kita kurang pas ya. Jadi jangan yang buah saja diunjulkan, tapi Qurannya ini karena yang memang memberikan syafaat adalah Al-Quran ya. Yang buahnya batu loncatan saja ya. Jadi kalau kita dihina atau kita dipuji, apa yang kita laksanakan terus biar saja ya. Nggak usah sakit hati, nggak usah senang, pokoknya kita yang penting kita khidmat kepada Al-Quran, yang pasti dengan khidmat Al-Quran akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita sebagai guru yang seringnya memerintah kepada anak-anak untuk selalu membaca Al-Quran, tapi diri kita jangan kita lupakan ya. Hanya merintah-merintah saja ya, mestinya merintah baik itu sudah baik, tapi kan apa namanya, eman-eman kita tidak kebagian yang termasuk membaca ya. Maka harus selalu kita baca, paling tidak minimalnya membaca Al-Quran harus kita capai ya. Sebab apa? Sebab karena kita membaca Al-Quran itu tanda cinta kita terhadap Allah ya. Kita sama dengan wi'anan dengan Allah kalau kita membaca Al-Quran ya. Maka dalam hadis diterangkan, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Apabila seseorang dari kalian ingin atau senang berkomunikasi dengan Allah ya. Istilahnya sekarang wi'anan dengan Allah, maka bacalah Al-Quran ya. Jadi kita membaca Al-Quran ini seakan-akan kita berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah ya. Ini wi'anan yang sangat-sangat yang sangat utama karena mendapatkan pahala. Maka aplikasi Quran jangan kelewatan, harus dimasukkan di dalam HP ya. Supaya kemana-mana kita bawa HP berarti bawa Al-Quran ya. Karena HP nggak pernah ketinggalan. Kalau istri banyak ditinggal di rumah ya. Kalau HP di mana-mana dibawa. Nah, semuanya saya kira itu banyak bawa HP semua. Nah, itu. Maka kalau kita bawa HP kan bawa Al-Quran. Tapi jangan dibawa saja, supaya ya dibaca. Ini tanda cinta kita terhadap Allah. Seberapa kita cinta terhadap Allah ya, seberapa kita membaca Al-Quran. Kalau yang asalnya kita baca Quran sedikit-sedikit, ya sekarang harus sedikit-sedikit baca Quran. Ini sedikit-sedikit baca Al-Quran. Ada kesempatan baca, ada kesempatan baca. Seperti sekarang kita sedikit-sedikit WA, sedikit-sedikit baca WA, sedikit baca WA, ditaruh di saku, nanti ada WA, baca lagi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf, memang waktunya terbatas ya.
rencana saya ini akan ke Madura, Madura. Jadi ke Madura ke sini itu 8 jam ada berapa? Ya, jadi maka kami mohon maaf kalau waktunya hanya terbatas, dan walaupun terbatas, mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah manfaat bagi kita. Amin, amin, Bisa amin. ditambah oleh Romo Kiai Haji Imam Bawawi ya, yang sudah membimbing ya, yang mulai di Banyuwangi, di Jember yang sudah terkenal sekali, ini bahkan di luar Jawa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.